Saya kembali menyusuri kota Jakarta. Penelusuran saya lanjutkan dengan mengunjungi masjid tua peninggalan masa lampau. Dari beberapa sumber yang saya baca, saya menemukan Masjid Cagar Budaya di pusat kota Jakarta yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Langkah mengantarkan saya pada Masjid Jami Al-Makmur Cikini, Jakarta Pusat. Masjid ini berada persis di tepi anak sungai Ciliwung yang terbentang di kawasan Jakarta Pusat. Dulunya, saat kondisi air masih bersih, warga Cikini Binatu memanfaatkan sungai ini untuk berwudu hingga mencuci baju, bahkan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sejak berdiri pada abad ke-18, masjid bersejarah ini tak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, namun tempat silaturahmi dan berkumpulnya para tokoh nasional juga ulama saat merintis kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka diantaranya HOS Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Memang pada waktu itu satu-satunya masjid yang ada di jalan raya ini, terutama di daerah Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, ini satu-satunya yang terletaknya di jalan raya. Jadi makanya itu dipertahankan. Nah, dari usaha-usaha dari dulu zaman-zaman ada zaman PKI dan lain-lainnya itu ingin membongkar daripada masjid ini. Sehingga masyarakat Cikini Binatu atau Raden Saleh II bertahan untuk mempertahankan masjid ini sehingga tembus kepada pemuka-pemuka Islam seperti PSI. PSI ini berkumpullah di sini seperti Cokro Aminoto, Agus Salim, Agus Kusno dan lain-lainnya kumpul di sini untuk mempertahankan masjid ini. Menengok lebih jauh, saya melihat ada ukiran kaligrafi berlafal Al-Quran terpajang di depan pintu masuk. Selain itu, ada mimbar dengan ukiran khas berwarna emas dan arsitektur lain yang masih asli menghiasi masjid ini. Beberapa sudut masih tampak keasliannya. Hamparan ubin lantai masjid, pilar, dan tangga kayu yang masih kokoh menghiasi arsitektur bagian dalam masjid ini. Dibandingkan dengan kedua masjid yang sudah saya kunjungi sebelumnya, Masjid Al-Makmur memang tergolong bangunan yang lebih muda. Bangunan masjid pun terlihat mengalami restorasi di beberapa bagiannya. Hanya beduk masjid saja yang disimpan di dalam dan dikeluarkan pada hari-hari besar umat muslim seperti sesaat lagi pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi budaya Islam yang telah berakulturasi dengan budaya setempat, diantaranya adalah seni kaligrafi atau lukisan huruf Arab yang berisi untayan ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Berbicara soal ukiran atau kaligrafi, saya pun mendapat referensi menarik. Kata kawan saya, ada galeri kaligrafi Al-Quran khas Betawi yang bisa kita kunjungi di Jakarta. Menyusuri jalanan di sekitar Jakarta Barat, akhirnya saya menemui galeri ini. Tepatnya berada di sebuah komplek di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sesaat setelah tiba, saya disambut dengan pantun andalan masyarakat Betawi. Bang Wahab sebelum dijemput, belikan sate 1 tusuk. Kalau memang abang niat mau ngeliput, silakan dapat. Masuk, terima kasih. Di dalam, beberapa orang tampak terlihat sedang fokus dan berkonsentrasi mengerjakan seni kaligrafi. Menariknya, semua golongan tampak saya lihat sangat antusias mengerjakannya. Secara turun-temurun, ia sukses mengalirkan sejarah Al-Quran Betawi kepada anak-anaknya.
Yang tidak saya sangka, kaligrafi Al-Quran nyatanya juga digandrungi oleh anak muda. Ada beberapa tahap dalam seni kaligrafi. Tahap awal adalah mewarnai bingkai kaligrafi. Beruntungnya, sebagai tamu, saya diberikan kesempatan mencoba kaligrafi ini. Ternyata susah juga nih. Ini baru aja dari pewarnaan di bingkainya, belum dari kaligrafinya. Setelah tahap pewarnaan, seorang kaligrafer handal di galeri ini bersedia mengajarkan saya penulisan Al-Quran. Nah, ini salah satu tahap tersulit dari kaligrafi Al-Quran Musab Betawi ini. Kali ini, sang kaligrafer tengah mempersiapkan tulisan surat Al-Baqarah. Setiap ketebalan kaligrafi Al-Quran ini mempunyai makna berbeda-beda. Bahkan, kaligrafi Al-Quran ternyata tak sama dengan kaligrafi Arab. Kenapa kita pakai ornamen Betawi ini? Artinya begini, saya khawatir budaya saya, kebetulan saya orang Betawi, 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, budaya Betawi saya ini akan redup. Makanya budaya ini dalam istilah ini kita tempel di Al-Quran yang sifatnya monumental. Jadi bukan monumental. Akhirnya sampai akhir zaman insya Allah budaya Betawi ini nempel di Al-Quran. Di mana kita ketahui Betawi itu agamis, ya, religius orangnya. Sungguh menarik. Budaya Islam Betawi memang sudah sepatutnya dilestarikan dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Travelers, saya masih akan menjelajahi budaya Islam di Jakarta. Tetap di Journey. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.